Salah satu alat yang juga sering dipakai oleh tenaga medis adalah alat pengukur tensi darah atau tensimeter. Saat ini, masyarakat Indonesia memiliki kesadaran tentang bahayanya penyakit stroke. Seperti yang kita tahu, kalau penyakit stroke ini seringkali datang secara tiba-tiba dan sangat merugikan jika terlambat dalam penanganannya. Sehingga, untuk menghindari penyakit stroke, pemeriksaan tensi darah menjadi sangat penting dan krusial. Untuk itu, seorang dokter akan ditemani oleh alat-alat yang cukup akrab di mata kita, yaitu alat tensi darah. Bagaimana cara menggunakannya? Di video kali ini, saya Dr. Gamarida Magfira akan kasih tahu bagaimana cara menggunakan alat ini yang baik dan benar agar bisa mengecek tensi darah dengan baik. Bisa dilakukan pemeriksaan untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang yang kalian sayangi. Sebelum saya kasih tahu bagaimana cara melakukannya, jangan lupa subscribe channel Kata Dokter supaya kalian mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat terkait dunia kesehatan. Baik, sebelumnya di sini saya membawa alat tensimeter digital. Sebelum ada digital, ada juga tensimeter manual menggunakan raksa dan menggunakan jarum. Namun, yang raksa sudah tidak digunakan lagi karena dampak bahaya dari cairan merkuri tersebut bisa menyebabkan masalah kesehatan apabila terkena kulit atau terserap pada pori-pori kulit. Dan pada tensi yang manual dengan menggunakan jarum cukup sulit dilakukan oleh masyarakat umum karena perlu mengetahui detak jantung atau detak nadi untuk mengetahui tekanan sistolik dan diastolik. Tentunya menggunakan tensimeter digital sangatlah efisien dan sangat praktis sehingga saya sarankan teman-teman bisa memiliki tensimeter digital di rumah. Di sini ada yang pertama namanya manset. Manset ini adalah yang akan kita taruh di lengan untuk mengetahui tekanan darah karena dia akan mengembang. Kemudian di sini ada selang yang akan mengalirkan udara dan di sini alat utama dari tensimeter. Sebelum terpasang seperti ini, kita akan pasangkan terlebih dahulu pada alat tensi. Pada alat tensimeter ada indikator yang akan menunjukkan angka-angka. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa memasangkan manset di lengan. Jadi penggunaan tensimeter ini mansetnya bisa digunakan di lengan sebelah kanan atau juga lengan sebelah kiri. Namun ada sedikit perbedaan karena di lengan sebelah kiri biasanya sedikit lebih tinggi 5-10 mm air raksa karena berpengaruh dari posisi letak jantung. Nah, di sini saya melakukan pemeriksaan dengan lengan sebelah kanan. Jangan lupa untuk meletakkan lengan di daerah meja yang sejajar dengan jantung. Setelah terpasang manset, lalu kita nyalakan tensinya dan tensimeter akan memompa udara hingga manset mengembang. Diusahakan tidak bicara selama proses pemeriksaan. Oke, dari sini sudah keluar hasil bahwa tekanan darah saya 121 mm air raksa per 81 mm air raksa. Di sini 121 adalah tekanan darah sistolik saat jantung memompa darah, 81 adalah tekanan darah diastolik saat jantung melepaskan pompa darah, dan 81 di sini adalah heart rate atau denyut jantung pada saat ini. Baik, ini masih termasuk angka normal dari tekanan darah. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa angka normal tekanan darah. Angka normal tekanan darah adalah 100 sampai dengan 120 per 60 sampai dengan 80 mm air raksa. Di atas itu dari 121 sampai dengan 139 per 81 sampai dengan 90 masuk kategori prehipertensi. Lalu di atas 140 sampai dengan 160 per 90 sampai dengan 100 itu masuk dengan kategori hipertensi tipe 1. Kemudian di atas 160 sampai dengan 180 per 90 sampai dengan
dengan 110 masuk kategori hipertensi tipe 2, dan tentunya ada kondisi di mana kategori hipertensi emergensi yang mengharuskan seseorang langsung masuk ke dalam ruang observasi khusus atau unit gawat darurat apabila tensi di atas 180/110 mm air aksa. Sekian pembahasan dari saya terkait pemeriksaan tekanan darah. Saya Dr. Gamarida. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.